Halo, Assalamualaikum. Halo, iya. Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Kenapa Mbak? Ya Miss Yuni ya, maaf ya Miss Yuni. Ah, Saya ganggu Miss Yuni sebentar aja. siap, 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 siap. Begini Miss Yuni, ini menyangkut saya jangan ngasih tahu nama saya ya. Nggak boleh mengatakan nama karena Miss Juni lagi live sekarang. Kenapa sayang? Oke. Ini menyangkut status saya Miss Yuni. Saya kan pernikahan saya udah 7 tahun 3 bulan kan. Betul, terus? Tapi saya belum ganti KTP saya, belum ganti permanen. Terus? Sebenarnya kemarin itu saya udah ke imigrasi. Terus? Cuman berhubung waktunya masih saya bagi lagi, visa saya sih masih ada sih sampai tahun 2025. Imigrasi bilang selama visa itu masih ada ya nggak apa-apa, nanti kalau memang senggang ya kamu urus sebelum visa itu berakhir gitu kan. Biar kamu KTP-nya ganti gitu. Soalnya gini Miss, saya kan bener-bener putus asa ya sama suami saya gitu loh Miss. Udah saya sabar-sabarin gitu loh suami saya itu. Kenapa dengan suamimu sayang? Gini loh Miss, ya kayak sepertinya udah kayak nggak menganggap saya istrinya gitu loh Miss. Lah ya kenapa? Sih masalah jatah bulanan saya nggak pernah mempersoalkan gitu kan ya, karena saya juga punya kerjaan kan. Misalnya jatahnya dari dia itu kurang, itu saya pakai uang saya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Kita juga ada anak kan. Anak saya umur 5 tahun setengah ya. Tapi dia itu selalu ungkit-ungkit gitu loh. Katanya, aku kasih uang kamu segini, kamu kok nggak kurang gitu kan. Lah 4.000 loh Miss, ngasihnya loh Miss. Ya, itu untuk belanja harian, untuk ya belanja tiap hari makan lah ya. Sebelum saya kerja saya selalu sediain makan kayak gitu kan. Untuk mereka berdua itu makan malam gitu kan. Tapi dia itu selalu ungkit-ungkit, katanya saya kasih uang segitu selalu kurang-kurang. Lah hari ini kan anak saya kan ada tes mata kan di rumah sakit sama sekolahan dia gitu loh. Lah setelah tes mata itu dokternya itu bilang ini anak kamu ada problem di matanya, paling enggak ini harus pakai kacamata gitu kan, soalnya ini anak itu kalau lihat agak jauh itu penglihatannya agak kurang gitu loh, jadi kan bisa terbantu pakai kacamata gitu ya Miss. Lah saya bilang permasalahannya kenapa sampai gitu, itu apa karena dia selalu sering lihat HP apa, aku bilang gitu kan sama dokternya itu. Enggak, ini bukan masalah dari dia lihat HP, cuman waktu masih bayi, mungkin bayi baru lahir, ini anak kamu udah ada kelainan, cuman mungkin belum terdeteksi sama rumah sakit tempat kamu lahiran itu paling gitu kan. Memang waktu aku lahiran itu dokter nggak bilangnya normal semua gitu kan, memang aku lahiran juga normal sih. Lah saya kan bilang ya Miss sama suami saya, berhubung suami saya nggak bisa ngikuti maksudnya nemani anak ke rumah sakit itu kan, karena suami saya kerja. Lah tadi kan suami saya tak kasih tahu, dia marah-marah ke aku Miss, katanya kamu puas ya ngasih anak kamu main HP ya kayak gitu Miss. Loh ini anak lo jarang main HP, kenapa aku beliin mainan supaya dia nggak bosan di rumah. Kalau dia bosan pasti pelampiasan dia lihat HP, aku bilang gitu kan. Itu mainan yang beli siapa kalau bukan uangku, aku bilang gitu kan Miss. Emangnya uang kamu 4.000 sebulan itu cukup buat beli buat kebutuhan sehari-hari? Aku belanja buat kamu berdua makan tiap hari. Emangnya itu pakaian anak dari bayi sampai besar segitu, emangnya dari mana kalau bukan aku yang beli, aku bilang gitu kan Miss. Itu semua uangku loh, hasil kerjaku loh. Emangnya kamu pernah beliin aku pakaian selama kita nikah? Enggak kan? Aku memang nggak pernah menuntut, aku bilang gitu kan. Karena aku masih bisa kerja sendiri, aku punya penghasilan. Aku bilang gitu Miss. Aku memang nggak pernah ngomong masalah kamu ngasih aku segini-gini, aku bilang gitu kan. Karena memang tak penuhi, kalau kurang memang tak penuhi dari hasil kerjaku. Nah berhubung kamu selalu ngungkit-ngungkit kayak gini, ini aku udah sabar udah lama loh.
Aku bilang gitu, Miss. Memang tak tahan udah lama, Miss. Karena aku sadar ya, aku ini maaf ya, Miss, aku ini disuka ya, Miss. Kenapa kamu kok kecewa banget? Ada apa sayang? Ya karena dia selalu ngungkit-ngungkit, Miss. Selalu ngungkit-ngungkit. Dia ngasih uang segitu gitu kan. Oh, itu uang dikemanain gitu loh. Pikirnya dia itu uang itu aku kirim ke Indonesia, Miss. Padahal nggak pernah, Miss. Kenapa suamimu curiga kamu kirim uang ke Indonesia sayang? Karena aku beli mainan, ya itu mainan kan hasil aku beli aku kerja ya, Miss ya. Lah dia kan aku sengaja kasih lauk pauknya itu kan memang yang agak mahalan gitu loh, Miss. Karena aku pengen gizi anakku tercukupi gitu loh, Miss. Memang harganya agak mahal gitu kan. Cuman memang aku nggak pernah ini dia kan taunya cuman makan kan. Bukan, kenapa suamimu bisa curiga bahwa kamu itu mengirim uang ke Indonesia? Ini karena saya pernah bahas tentang ini. Kenapa suami Hongkong itu curiga kita kirim uang ke Indonesia? Karena aku nggak pernah ngomong kalau aku kirim uang, Miss. Karena suamimu time he kita, Mbak. Suamimu time he kita. Time he ya. Dia selalu menganggap bahwa orang Indonesia itu miskin. Kamu pernah bawa suamimu pulang Indonesia enggak, sayang? Pernah sekali. Berapa lama? Paling ya 2 minggu lah karena dia nggak bisa cuti lama kan. Terus bagaimana keadaan keluargamu? Ya dia tahu, maksudnya memang aku punya rumah sendiri, memang keluarga aku memang ya dikatakan kurang ya kurang, tapi ya paling enggak mereka punya rumah masing-masing lah, keluarga aku semua, maksudnya kakak-kakakku itu ya kan udah pada bisa kan. Gitu loh. Aku juga nggak pernah ibaratnya misalnya orang tua aku butuh uang itu aku nggak pernah ngomong ke suamiku, Miss. Soalnya aku tahu aku nggak mau dia itu meremehkan aku gitu loh, Miss. Betul. Itulah yang saya katakan. Aku ini memang pokoknya sebisa mungkin selama aku dingomong aku bisa kerja, aku bisa ngasihin uang. Aku nggak pernah minta ke suami, Miss. Walaupun di Indo ya kayak apa gitu ya, pada ibuku masuk rumah sakit gitu kan. Untungnya aku punya bos di restoran itu baik banget, Miss. Gitu loh. Jadi aku walaupun punya suami di sini seolah-olah kayak nggak punya suami gitu loh, Miss. Tapi aku pertahankan apa? Aku pengen bermain, aku pengen dapat ID gitu ya, Miss. Karena aku punya anak gitu kan. Oke. Setidaknya kan aku pengen mempertahankan anakku, Miss. Gitu loh. Aku tahan-tahan ini sebenarnya itu awal-awal waktu visaku turun itu ya, Miss. Terus kan aku mutusin setelah visa turun aku ngeberikan di majikan waktu dulu kan. Itu memang agak lain gitu, Miss. Maksudnya apa? Memang orang sini cuek ya. Seolah-olah kayak memlei ya aja. Nah itu aku berusaha, aku ngertiin dia lah. Yang penting aku ada visa kan, aku bisa kerja, Miss. Ya kan. Itu aku dari awal itu aku kerja loh, Miss. Aku nggak pernah waktu awal kita belum punya anak. Sampai Miss Yuni tahu nggak? Sebulan dia ngasih berapa ke aku? 2.000, Miss. 2.000 coba. Malah lebih mahalan pembantu ya? Iya. Nah aku tadi siang itu aku ribut. Kamu sebetulnya menikahi aku itu supaya kamu bisa kayak punya pembantu. Minfa ya, Mai. Minsa izin Mai. Aku tahu, aku bilang gitu kan. Karena yang ngomong saya, aku nggak ngomong. Oke, aku sabarin kamu. Aku bilang gitu kan, Miss. Nah ini maksudnya saya mau nanya ke Miss Yuni. Ini karena saya udah 7 tahun lebih lah ya, 3-4 bulan ya kayaknya. Itu bisa nggak kita proses permanen kita sendiri tanpa suami, Miss? Sebentar. Tapi visamu kok masih ada, Mbak? Setahu saya kalau pas kamu permanen itu udah habis ya. Kamu extend lagi? Waktu visa terakhir itu, Miss, pasporku itu nggak mencukupi, Miss. Mencukupi untuk visa yang terakhir itu, Miss. Paspor untuk visa imigrasi itu nggak mencukupi lah. Terus kan saya kan bikin paspor baru. Lah paspor baru kan otomatis
juga memperbarui visa, Miss. Gitu loh. Oke, sekarang gini aja. Soalnya kan imigrasinya yang baru itu saya belum pernah tahu proses untuk permanen. Coba kamu ke Cungan, yang lantai 3. Iya, saya udah ke sana, Miss. Terus apa jawabannya? Aku nanya kan, ini saya sanjing dulu boleh nggak gitu kan? Kamu boleh sanjing loh gitu. Tapi selagi kamu visanya masih sampai tahun 2025 ya nggak apa-apa, sanjingnya pelan-pelan gitu loh, katanya kayak gitu, Miss. Bisa pelan-pelan sayang. Kalau kamu bisa sanjing, sanjing aja. Kenapa harus pelan-pelan? Masalahnya itu misalnya aku urus sendiri tanpa suami. Nggak perlu. Kalau permanen nggak perlu sayang. Kamu cuma bawa paspormu saja sama KTP-mu lama. Makanya saya nanya nih. Makanya saya nanya, kamu pernah keluar dari Hong Kong lebih dari 6 bulan tidak? Nggak pernah. Saya paling ke Indo itu paling lama 1 bulan gitu loh. Anak saya juga kan sekolah. Jadi sebentar, perhitungannya dari kamu keluar visa sampai sekarang sudah 7 tahun lebih. Iya. Boleh. Jadi kamu nggak usah sanjing pelan-pelan, ya udah sanjing aja, kan nggak perlu suamimu sayang. Ini kan visa di paspor kan masih sampai tahun 2025. Bulan? Usia pernikahan saya itu 7 tahun lebih 3 bulan, Miss. Mbak, bukan usia pernikahan, saya tanya visanya keluar. Karena usia visa dari pertama kan, visa pertama keluar itu ya. Jadi pernikahan itu tidak dihitung sayang. Pernikahan itu tidak dihitung. Maksudnya saya nikah 3 bulan setelah nikah itu visa saya keluar. Oleh sih mam, oleh 3 bulan setelah nikah itu saya ngitungnya itu 3 bulan setelah nikah ya, saya nikah bulan Januari, Februari. Sekarang kalau sampean percaya sama saya, boleh nggak visanya itu pertama, kedua, ketiga itu kasihkan ke saya? Oke. Nanti kalau seenggaknya misalnya saya di luar, ada suami saya, nanti aja ya, Miss ya. Karena kalau nggak cukup dari visanya 7 tahun lebih itu nggak bisa sayang. Bukan dari usia pernikahannya. Karena dulu saya nanya ke imigrasi kemarin itu, maaf ya, misalnya saya potong sebentar. Itu dia kan lihat paspor saya, ini kamu boleh sanjing kayak gitu, Miss. Cuman persoalannya kalau saya sanjing tanpa suami bisa nggak gitu? Permanen nggak perlu sanjing dengan suami, Mbak. Kamu bawa paspormu saja, terus kamu dikasih kertas. Kalau dulu ya, karena yang sekarang ini saya nggak tahu nih. Kalau dulu itu sampean harus itu ke lantai 25 minta surat, terus turun ke lantai 8 buat KTP. Nah, yang sekarang saya nggak tahu. Karena itu kalau saya ada kesempatan Koko Thomas balik, nanti sampean tak temenin. Saya pengen belajar juga. Iya, saya minta bantuan Miss Yuni aja ya. Boleh, karena Miss Yuni itu belajar ilmu juga. Jadi bukan katanya, Miss Yuni pengen praktek sendiri. Kalau zaman dahulu kala itu kenapa saya begitu detail, Mbak? Karena saya menikah dengan Pak Tony itu lebih dari 7 tahun, saya keluar dari Hong Kong itu lebih dari 6 bulan. Saat saya cerai, makanya saya nggak dapat. Saya nggak pernah sih. Iya. Sebentar, jangan dimatiin. Halo? Oke. Iya. Halo, jangan dimatiin. Halo? Oke. Jadi intinya adalah kalau sampean sudah 7 tahun nanti tak temenin. Jadi saya mau belajar di imigrasi baru ini. Saya seneng banget dengan imigrasi. Ini halo. Nanti kalau ada waktu, kalau suami saya nggak ada. Sebentar mbak. Halo. Oke, iya. Halo. Siap, Ping Wai ya? Wai? Halo. Con Tung Hoa không coi. Halo. Oke, terus nih Mbak. Ya intinya nanti sampean belajar sama saya loh. Nanti saya ini saya WhatsAppin paspor saya ya. Maksudnya visa pertama, kedua kan, ketiga kan. Siap. Tapi kan visa ketiga itu kan bisa. Visa ketiga kan langsung masuk ke HP, Miss. Iya, nggak apa-apa. Bukan tertempel kan? Soalnya karena itulah saya suka itu ilmu-ilmu baru karena imigrasinya pindah. Jadi saya lebih memilih untuk. Sebenarnya saya udah dikasih formulir, Miss. Tinggal saya sanjing gitu kan, suruh imigrasi kayak gitu. Kamu libur ke sini aja, tapi jangan minggu ini karena minggu ini Koko Thomas nggak ada. Jadi saya nggak bisa keluar dari kantor. Jadi nanti saya nunggu Miss Yuni aja deh.
Siap. Saya maksudnya Minggu depan aja Mbak. gitu ya. Bukan minggu ini, minggu depan depannya lagi ya, setelah tanggal 7. Saya bisa jengka gitu loh. Setelah Hari itu. biasa. Ya. Ya, makasih ya Miss ya. Makasih Siap. bener, Miss. Oke, intinya saya cuma ingin bilang satu hal. Intinya saya ingin bilang satu hal, bahwa nikah dengan orang Hongkong itu belum tentu bahagia. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Miss.